warahmatullahi wabarakatuh. Hidup selalu jadi misteri. Semua memori jadi cerita hidup. Pengalaman transpersonal menjadi daya tarik di masyarakat kita. Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana memahami psikologi sosial manusia, bahwa manusia itu sangat penasaran pada hal-hal yang tidak dialaminya, melainkan apa yang dialami oleh orang lain. Tetap channel kami, Rekam Mr. I. Like, komen, subscribe, dan share. Nah, video kemarin Bang Opik menceritakan bahwa Bang Opik itu diarahkan oleh Mbah Karnoto untuk menemui Mbah Mariono. Mbah Mariono itu di mana, Pak? Di Desa Karanggintung ya? Oh, di Desa Sirau. Oh, Desa Sirau. Karanggintung. Nah, pertanyaannya, Mbah Mariono itu sebetulnya siapa? Ya. Jadi Mbah Mariono itu dia bisa dikatakan sesepuh ya. Sesepuh. Beliau itu mantan mandor alas ya, mandor perhutani lah. Mandor perhutani. Ya, maksudnya pernah bertugas sebagai mandor gitu. Nah, jadi memang ya beliau memang pengalaman keluar masuk hutan, sangat apal dengan wilayah hutan pemangkuannya itu di sana. Gitu. Nah, Mbah Mariono itu ya yang direkomendasikan bahwa katanya Mbah Mariono itu punya kenalan orang suku Pijajaran itu. Apakah Mbah Mariono itu punya banyak cerita atau banyak pengalaman tentang suku Pijajaran tersebut yang dari kemarin diceritakan sama Bang Opik, atau dia pernah atau sering bersinggungan dengan mereka? Itu bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya dua-duanya benar. Jadi sepemahaman orang Tundagan, karena saya pertama kali kan dapat informasi banyak dari Desa Tundagan Pemalang gitu ya. Yaitu memang Mbah Mariono dinilai orang yang punya kenalan. Terus karena Mbah Mariono itu sering keluar masuk hutan, sehingga dia kemudian jadi punya kenalan orang Pijajaran. Termasuk mungkin pas dulu pernah ada konflik masalah apa itu yang suku Pijajaran memakan umpan babi hutan. Oh iya, yang diracun itu. Ya. Itu kalau tidak salah itu yang membantu mendamaikan itu Mbah Mariono pada waktu itu. Jadi warga di Pemalang pun ya sekitar hutan itu ya tahu sekali bahwa Mbah Mariono itu memang punya informasi yang banyak tentang mereka. Mbah Mariono apa pernah juga sering jadi ketemu atau gimana itu? Kalau menurut orang Tundagan itu katanya Mbah Mariono itu pertama kali ketemu, ini nanti keterangannya berbeda dengan Mbah Mariono ya. Tapi menurut orang Tundagan itu Mbah Mariono punya kenalan pertama karena ketemu di Gua Serigala. Jadi di dalam hutan itu dekat dengan Gunung Cupu ada dataran yang hutan yang di dataran di ketinggian ya. Iya. Tapi rata gitu ya. Itu kira-kira ketinggian berapa? Ketinggiannya itu kurang lebih antara 800 sampai 1200-an. Puncak tertinggi kan Gunung Cupu sekitar 1291. Nah, daerah situ Gua Serigala itu mata air dari kali saya lupa namanya. Kali Sat apa ya? Kalau nggak salah. Itu ada sungai di tengah hutan, itu ada sungai dan datar tapi ada sungai. Ada sungai datar. Tapi akhirnya nanti ya curam ya, tapi ada daerah yang memang rata jadi sungai itu lurus. Agak landai gitu ya. Ya landai, memang landai. Di situ ada situs pesujudan sama kayak ada bekas bangunan yang disebut sebagai Pasar Tejanyana. Pasar Tejanyana. Ya, dikenal sebagai Pasar Tejanyana. Ada bekas-bekas bangunan ya gitu. Tidak jauh dari situlah ada gua namanya Gua Serigala.
konon itu menurut orang Tundagan itu Mbah Mariono kenalannya di situ. Jadi secara tidak sengaja menemukan gua, kemudian ketemu dengan orang-orang suku Pijajaran. Mungkin menurut ceritanya Mbah Mariono ya, setelah ketemu itu lanjutannya bagaimana? Nah, saya kurang begitu memahami, tapi ini bahwa ada informasi tambahan. Mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Setelah pertemuan pertama ada pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas kemudian Mbah Mariono itu sempat mengajarkan bahwa katanya kalau Idul Fitri itu harus saling mengunjungi. Jadi Mbah Mariono meminta orang-orang Pijajaran itu kalau Idul Fitri suruh masuk datang ke kampung, ke rumahnya Mbah Mariono. Silaturahmi gitu. Sebuah petunjuk bahwa bisa dikatakan mereka belum mengenal Islam gitu ya. Belum mengenal atau mungkin Mbah Mariono pernah bercerita apa lagi selain itu? Nah, setelah saya direkomendasikan itu, terus saya akhirnya berkunjung, berarti sekitar tahun 2005 ya. Saya ke Tundagan kan sekitar 2004, 2005 saya ke Mbah Mariono. Jadi agak lama, beberapa bulan setelah saya dari yang Tundagan informasi pertama itu, saya dan beberapa teman waktu itu rombongan ya, sayangnya kita terlalu banyak juga, sowan ke temannya Mbah Mariono. Sayangnya saya ke sana itu bersama teman-teman yang sama sekali tidak ada yang kenal Mbah Mariono. Kemudian kita juga tidak mengajak orang sebagai mediator ya, artinya penduduk lokal yang sudah mengenal Mbah Mariono dan mengenal kita juga gitu ya. Tidak, kita istilahnya tonyor langsung datang ke rumah gitu. Bahasa kita ini nganyak ya. Nganyak rame-rame ke situ. Nah, efeknya adalah di awal pertemuan itu Mbah Mariono sangat tertutup. Menutup diri dalam arti dia menghindari obrolan-obrolan seperti itu. Waktu kita sudah berbahasa-basi, ngobrol kenalan, terus kita tanya, Mbah Nun Sewu, apa jenengan jenengan tahu informasi tentang suku Pijajaran itu? Dia menyangkal, ya di awal dia menyangkal, artinya, wah ini, waduh siluman gitu. Dia gitu, wah nggak jelas sih orang nggak jelas itu, nggak ada itu, ya, seperti itulah ya. Nah, tapi kan saya tidak berhenti di situ kan. Di samping ke Mbah Mariono, saya juga menyambangi rumah-rumah yang lain, warga-warga yang lain. Nah, dari masyarakat sekitar yang ditanyain sama Bang Opik itu, menurut mereka itu suku Pijajaran sebetulnya siluman atau bukan? Karena tadi di awal Mbah Mariono mengatakan bahwa mereka itu siluman. Saya rasa sebagian besar mengatakan seperti itu. Karena kemudian kan muncul bahwa cerita tentang suku Pijajaran yang mencuri mayat di kuburan, kemudian memakan mayat itu kan juga ramai di Karanggitung. Bahkan ada yang melaporkan katanya melihat sendiri sore-sore itu menjelang maghrib, katanya melihat sendiri orang menggotong sesosok mayat dari kuburan dibawa ke hutan. Mayat itu apakah masih utuh dengan kain kafannya? Masih utuh? Iya, masih. Kalau masih utuh, berarti apakah ada hubungannya dengan cerita di video kemarin yang mereka turun gunung ke pasar membawa kain putih untuk dijual, kemudian uangnya untuk beli sabun yang di video kemarin itu? Ya. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan itu? Ya ada, artinya menurut warga seperti itu. Jadi mereka ngambil mayat di daerah Tundagan maupun di daerah Karanggitung, dijualnya di daerah Pemalang. Kainnya. Bukan mayatnya ya? Oh iya. Mayatnya dimakan. Menurut mereka ya, menurut warga itu mayatnya dimakan, kainnya dijual di pasar di Pemalang. Itu terus sisi lain lagi? Gitu. Sisi lain lagi ya karena gini, mereka itu sering datang ya, jadi datang ke rumah tanpa permisi gitu. Mereka tidak mengenal budaya keluluhun ya. Jadi kalau ada pintu terbuka ya mereka masuk gitu. Kalau pintunya tertutup ya mereka lewat gitu. Biasanya mereka minta rokok, kalau enggak minta tembakau atau minta makan gitu.
Cuman non sewunya mereka apa ya, jadi tidak punya angga ungguh ya. Ya menurut kita seperti itu. Adabnya bagi bayi kita tidak ada adab. Iya, kalau pintu terbuka mereka mau aja gitu. Nah, seringkali kayak gini. Kalau kita sebenarnya punya, misalkan kita punya tembakau, tapi ngomong tidak punya, menurut keterangan warga, biasanya mereka kena malah itu apa ya? Kena musibah gitu lah ya. Kena musibah. Ya, Kalau kita nggak jujur gitu ya, misalnya warga nggak jujur. Sebenarnya punya tapi bilangnya nggak ada. Berbohong gitu. Bohong gitu ya. Itu. Terus juga mereka sering menunjukkan sebaliknya atau apa ya namanya ya, melehakan siapa bahasa Indonesia ini ya? Mengatakan yang sebenarnya apa Ya, gimana? mungkin seperti itu ya. Jadi misalnya gini, pernah ada yang minta makan terus bilang, lah ini nggak ada nasi. Terus orang suku Bijajarnya ngomong, lah kan kemarin baru istilahnya ya baru panen dapat satu dacin itu 1 kintal ya. Gitu. Jadi seperti ditunjukkan berarti kamu bohong intinya gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, menurut warga suku Bijajaran itu dia akan tidak senang ya karena dibohongi gitu. Dia tidak senang, maka akan berdampak pada ada saja di rumah yang anaknya sakit atau unggasnya mati atau binatang peliharaannya mati seperti itu. Jadi kayak orang kualat ya. Ya seperti itu. Ya masyarakat menganggap mereka itu karena mereka punya banyak kelebihan gitu ya, yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Jadi masyarakat menganggap mereka siluman. Contoh misalkan seperti mereka katanya berubah jadi macan. Itu cerita bisa itu berubah banyak. jadi macan. Iya. Itu cerita seperti itu banyak sekali di sana. Di masyarakat sekitar sana. Di masyarakat sekitar. Jadi misalkan kadang di antara desa Sirau sama Keramat itu kan ada jalan ya. Jadi sering buat lewat orang yang mau ke kota. Itu sering misalkan orang lewat bawa kayu, misalkan mobil bawa kayu, nanti dicegat minta rokok gitu. Tahu nanti habis dikasih dia tuh langsung jalan naik ke bukit itu cepat sekali gitu. Sampai si supirnya aja heran, loh kok bisa ya ada orang jalan secepat itu naik gitu loh, misalkan itu. Terus atau baru dikasih sekejapan mata hilang misalkan. Seperti itu. Nah, ada yang baru dikasih orangnya hilang, tiba-tiba ada macan gitu. Tiba-tiba muncul macan. Iya, muncul macan gitu. Nah, itu yang menyebabkan cerita itu berkembang bahwa mereka memang bukan manusia gitu. Bukan manusia. Iya, karena sering berubah-ubah seperti itu ya. Nah, makin lama memang Mbah Mariono makin terbuka. Jadi memang ceritanya Mbah Mariono itu dianggap saudara gitu. Dianggap saudara oleh mereka. Dan Mbah Mariono memang pernah meminta untuk aku direwangi lah menjaga hutan gitu. Oh, minta bantuan. Iya, karena Mbah Mariono kan sebagai mandor hutan kan. Jadi Mbah Mariono minta untuk dibantu menjaga hutan. Gitu. Nah, dari warga sendiri punya rasa takut tidak dengan mereka? Pada akhirnya mereka takut, bahkan cenderung enggan untuk menceritakan itu. Artinya mereka mengakui eksistensinya bahwa Wong Alas itu ada memang gitu ya. Cuma kalau untuk bercerita tentang takut, mereka salah ngomong nanti kena malapetaka. Nah, karena pernah juga ada kejadian kayak gini. Ini mungkin yang paling bisa dikatakan paling tragis lah ya. Jadi ada suku itu Calang Lembayung, Bijajaran itu datang ke satu rumah, dalam dia bertamu gitu ya. Terus kemudian si tuan bapaknya itu datang, tapi sebelumnya sudah ada ibunya ya, dia bertamu. Tidak lama bapaknya datang makan, terus ya makan minum dan sebagainya. Itu sama sekali tidak menawarkan apa-apa kepada si suku Calang Lembayung ini, suku Bijajaran ini ya. Nah, sorenya si bapak pemilik rumah ini jatuh dari pohon dan meninggal. Jatuh dari pohon? Iya. Meninggal langsung di tempat? Iya, meninggal di tempat. Nah, ada saksi yang mengatakan pada saat dia jatuh, ya, ada orang yang lihat di bawahnya itu ada suku Bijajaran yang tadi tidak tadi, tawari makan. ya.
konon ceritanya seperti itu. Nah, itu jadi semakin membuat mereka takut. Dari berbagai macam cerita dari masyarakat sekitar tentang suku Pajajaran itu, kesimpulannya dari pendapat mereka itu, mereka manusia atau siluman. Masyarakat cenderung menganggap mereka itu siluman. Dasarnya adalah karena mereka memiliki kebiasaan atau memiliki kemampuan yang di luar nalar, gitu ya, di luar nalar masyarakat pada umumnya. Iya. Cara berperilaku, terus dari bentuk fisiknya juga atau yang lain, terus kemudian kemampuannya bisa berubah jadi apa, termasuk dengan itu yang bisa menyebabkan malah atau melek ya istilahnya ya. Jadi kalau kita, ya tadi saya sudah ceritakan, kita membuat kesalahan itu mereka Tidak suka, menerima, tidak menerima itu, kita akan dapat melek. Pelakunya kualat, Ya seperti itu, semacam itu. bahkan sampai meninggal ya. Ya, yang paling heboh menurut saya ya itu yang kasus kejadian yang orang jatuh gitu. Jadi banyak perjumpaan di mana begitu mereka ketemu rata-rata ya kabur. Itu maksudnya orang kita ya, masyarakat ya, lari. masyarakat ya ketemu rata-rata ya lari. Kalau misalnya mereka minta apa ya sebisa mungkin dipenuhi gitu. Karena takut itu. Oke Pak, bentar nih ya, saya juga pernah membaca nih di media sosial ya, di media internet dan sebagainya, banyak tulisan-tulisan yang menceritakan dan kalau menjelaskan sih ya mungkin mereka berusaha menjelaskan ya, tapi dengan data yang seperti itu tentang itu juga banyak, itu juga ada beberapa itu menceritakan tentang suku Pajajaran. Nah, itu apakah mereka itu melakukan observasi sendiri, mencari informasi sendiri, atau dari Bang Opik yang pernah menceritakan juga sebelumnya ke orang lain sebelum sama Mr. ini? Ya. Jadi sejak tahun 2000-an kalau nggak salah ya, saya sudah mulai men-share itu dari yang awal pertama kali ekspedisi yang 98 ya, itu sampai ke Tundagan itu sudah saya share. Total sampai sekarang ya ada 3 jilid berita lah ya, ada tiga cerita yang saya bagi berurutan gitu kurang lebih. Nah, kalau saya juga sempat baca-baca juga, termasuk yang di YouTube itu sebagian besar memang sepertinya data saya gitu ya. Sebagian besar Ada yang memang mencari data sendiri, tapi sepertinya informasi sedikit sekali. Jauh lebih banyak yang sudah pernah saya ceritakan di internet gitu ya, baik berupa tulisan maupun kemudian pernah ada kita mengadakan seminar juga tentang suku Pajajaran tahun 2017 kemarin. Berarti dari cerita tersebut sudah banyak di-share ya Bang ya? Kalau cerita yang jilid 1, 2, 3 ya sudah, tapi sudah banyak saya share ya jilid 1, 2, 3. Tapi untuk yang 4, 5, 6 belum pernah. 4, 5, 6 belum pernah belum pernah. Nanti akan saya bagi khusus untuk Mr. I. Oke, kita keep. Menurut masyarakat Sirau, bahwasanya suku Pajajaran itu adalah siluman. Benarkah mereka itu siluman atau manusia? Tetap direkam Mr. I. Selamat di Wete.